Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Maulinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para helado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi rema juga kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini yang terus memberkati kami, menibakan kami di hari yang baru pada hari ini. Kami bersyukur untuk hidup, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkaulah yang menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini, Jumat 7 Juli 2023, tertulis dari kitab Yehezkiel 20 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada lirik lagu lama yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, tentu kita pernah mendengarnya, Yuni Sara. Di dalam lagunya dia membuat satu pertanyaan yang memilukan, mengapa tiada maaf darimu? Lagu itu menggambarkan seseorang yang melakukan kesalahan kepada kekasihnya, lalu ia tidak dimaafkan. Betapa menyakitkan saat kita tidak dimaafkan. Beban berat karena rasa bersalah selalu menghantui kita. Hubungan dengan orang itu pun menjadi rusak. Terlebih lagi jika orang itu juga melakukan pembalasan atas kesalahan yang kita perbuat. Tentu hidup tidak bisa lagi dijalani dengan damai. Ibaratnya masih bernafas tetapi sesungguhnya sudah mati.
Orang Israel melakukan dosa terhadap Tuhan. Tuhan membimbing mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka menuju tanah yang kaya, tanah perjanjian. Namun mereka tidak mendengarkan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka tetap menyembah ilah-ilah lain dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tuhan digambarkan sudah sangat marah sehingga Tuhan gemas ingin memusnahkan mereka. Namun Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa Ia tetap mengasihi, Ia tetap menyayangi umatnya, sehingga Ia tidak melakukan pembinasaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedemikian besarlah kesalahan orang Israel, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Sungguh berbahagia saat kita mau bersandar dan percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Sungguh besar kekuatan yang juga akan kita terima ketika kita diampuni Tuhan, sehingga kita pun bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang terus mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami dengan segala kehidupan kami. Dan kami menyadari kami kurang mengasihi Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan sikap perbuatan tingkah laku sehari-hari kami. Tetapi Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, tidak membalas apa yang kami perbuat. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi, mencintai kami. Ajarlah kami juga Tuhan melakukan hal yang sama terhadap sesama kami. Sehingga kami boleh hidup memaafkan, boleh mengampuni orang-orang yang menyakiti, melukai hati dan pikiran kami, entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga kehidupan kami selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, berangkatkan kami untuk melakukan berbagai kegiatan kami. Hibur kami dikala kami terluka dan dikala kami hidup dalam kesedihan. Kuatkan kami Tuhan jika kami mendapati diri kami lemah, mampukan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Lawat dan pelihara setiap jemaat-Mu yang di dalam sakit penyakit dalam tubuh yang melemah, kasihani mereka Tuhan. Engkau yang menetapkan ketetapan-Mu kepada setiap orang yang dalam kesakitan, agar mereka merasakan kekuatan dan kasih setia Tuhan tetap kepada mereka. Kau lawat setiap rumah tangga jemaat-Mu, anak-anak-Mu juga. Tuhanlah yang terus memberkati. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.